Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, keluarga mukmin yang berbahagia, bersyukur sekali alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam niat-niat mulia. Semoga Allah muliakan kita, semoga Allah muliakan keluarga-keluarga kita, semoga Allah muliakan para orang tua kita, dan semoga Allah muliakan dan jaga anak keturunan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, keluarga mukmin yang berbahagia, hari ini kita sampai di halaman 131 dari buku ini. Judulnya unik, judulnya Sumur, Dapur, Kasur. Kata-kata ini kata-kata lama ya, yang di masa orang tua kita dulu itu kata-kata yang biasa terdengar. Ya, saya tidak tahu kalau di anak-anak milenial masih terdengar enggak kalimat ini, istilah zaman dahulu. Sumur, dapur, kasur. Saya juga tidak tahu apakah istilah ini juga ada di suku-suku lain kalau saya dengan latar Jawa, tapi apakah ada di suku-suku lain saya tidak tahu, tapi sumur, dapur, kasur gitu ya. Yang ini menjadi ungkapan, maka di sini ungkapan itu kalau hari ini sudah ditentang habis-habisan, ya kan, perempuan tugasnya, fungsinya hanya sumur, dapur, kasur. Wah, itu ditentang habis-habisan oleh keluarga muslim hari ini bahkan. Ya, itu sudah dianggap teori kuno, itu sudah teori zaman terbelakang dahulu, tidak sesuai dengan kemajuan zaman, tidak sesuai dengan modernisasi zaman. Saya hari ini malah pengen memasarkan kalimat ini, ya kan? Maka saya tulis di sini sumur, dapur, kasur. Sampai saya pada sebuah perenungan. Subhanallah, ternyata dahulu konsep orang tua mbah-mbah kita dahulu, kakek nenek kita dahulu, jangan-jangan malah lebih dekat dengan syariat ini. Tentu sebagiannya, ya kan? Lebih dekat dengan syariat ini. Karena jangan-jangan kita menentang sesuatu yang kita anggap merupakan sebuah kesalahan zaman. Padahal itu justru kesalahan zamannya ada di kita. Maka begini, ini catatan sebelum kita masuk. Catatan sangat penting bahwa kalau mau menilai zaman itu, cobalah pakai tolok ukur syariat. Jangan hanya menggunakan tolok ukur, oh ini tidak sesuai dengan zaman yang modern, dengan kemajuan zaman, dengan teknologi, dengan zaman milenial ini. Karena zaman ini berganti, coba Anda lihat tren pakaian, tren makan, minum, ya kan, berganti-ganti. Lah itu ada benda, barang atau apapun yang sudah sekian puluh tahun yang silam itu trennya, sekarang balik lagi trennya. Jadi kalau kita hanya mengikuti zaman, maka zaman yang ada hari ini nanti diganti lagi zaman berikutnya. Apa yang abadi? Yang abadi adalah syariat ini. Nikmat itu dengan syariat. Artinya kalau kita hidup dengan syariat ini, kita akan hidup di sepanjang zaman. Tapi kalau kita hidup hanya karena tren zaman ini, tidak lama zaman ini akan diganti oleh zaman berikutnya dan kemudian menjadi zaman yang tertinggal. Nah, setelah dirahmati Allah, kalimat sumur, dapur, kasur ya kesannya menjadi pelengkap penderita gitu ya. Sebagai sebuah objek pelengkap penderita wanita itu. Gara-gara itulah maka kemudian hal ini kemudian menjadi
opini massal yang kemudian ditanamkan di generasi ini, perempuan tidak boleh hanya jadi sumur, dapur, kasur. Gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya berbahagia. Jangan salah paham, nanti ada, setelah ini nanti judul-judul berikutnya ada, saya ingin tunjukkan nanti. Saya tidak anti dengan kemajuan zaman, oh tidak. Muslimin itu tidak pernah anti dengan kemajuan zamannya. Muslimin itu bisa sejalan dengan zamannya, bahkan bukan hanya sejalan, muslimin itu bisa memandu zamannya. Muslimin itu. Jadi jangan andai setir oleh zaman. Karena kita punya syariat ini yang harus bisa mengarahkan itu. Saya berikan contoh saya, umpamanya saya juga punya anak perempuan, saya tentu istri saya, dan saya ada punya ibu, ya, dan saya punya kakak, punya saudari-saudari. Konsep ini, konsep kalau kita pegang dengan syariat, itu terus berjalan di zaman manapun. Tidak ada masalah dengan itu. Karena dengan keyakinan seorang muslim, dia mulia dan memuliakan. Intinya sebenarnya begini, tempatkan seseorang pada tempatnya. Ya kan? Gini gampangnya. Umpamanya ada seseorang punya keahlian A, ditempatkan di keahlian Z. Gimana rasanya? Ya? Kira-kira hasilnya apa tuh? Kira-kira hasilnya apa? Mohon maaf ya, contoh nih, mohon maaf. Saya bandingkan umpamanya, ini contoh Pak. Kalau pekerjaan seseorang umpamanya manajer lah gitu ya, manajer sebuah perusahaan. Ini kira-kira aja sih, kira-kira kalau manajer perusahaan itu dibandingkan dengan umpamanya pekerjaannya office boy. Dua-duanya pekerjaan mulia. Oke. Karenanya saling melengkapi karena dua-duanya pekerjaan mulia. Tapi itu kan pekerjaannya berbeda. Yuk coba tukeran. Seminggu aja. Ya kan? Ya Pak manajer jadi OB, Pak OB jadi manajer. Ya apa rasanya? Karena seseorang tidak ditempatkan pada tempatnya, jangan pernah berharap sebuah hasil yang maksimal. Kita berumah tangga, laki-laki itu adalah suami, laki-laki itu adalah ayah, laki-laki itu adalah kakek, wanita itu adalah istri, wanita itu adalah ibu, wanita itu adalah nenek. Itu tempatnya, itu posisinya, jangan ditukar. Kalau ditukar posisinya, mau berapa lama? Anda mau bertahan dalam kesengsaraan menyiksa batin berapa lama? Yang paling buruk lebih dari itu adalah hasil seperti apa pada anak-anak kita yang kita harapkan. Lawang kita ini tertukar posisinya, gitu ya. Jadi kalau dikasih judul ini posisi yang tertukar gitu. Jadi ya, dan itu efeknya buruk posisi yang tertukar itu. Oke. Saya di sini mencantumkan kisah, ya kisah ini dicantumkan, ini makanya saya kasih literaturnya ya. Ada kitab Nurul Absar fi Manaqib Al-Baitin Nabiyil Akhyar Asy-Syablanji, juga Hasya Al-Bujairimi. Walaupun kisah ini teman-teman, kisah ini ditolak oleh sebagian ulama gitu ya. Ditolak sebagian ulama, tapi dicantumkan dalam, saya cantumkan kitabnya, makanya pun si penulis kitab ini itu juga memulai dengan kalimat hukia, dikisahkan. Biasanya para ulama kalau menyebut kata hukia artinya sesuatu kisah yang tidak bisa dipastikan kekuatan kisahnya. Tapi saya berikan sebagai sebuah pelajaran, ya, sebuah pelajaran yang di sini artinya gini. Kalau penulis buku ini bahkan mencantumkan kisah ini, walau penulis juga memberikan isyarat itu, maknanya dia bisa dijadikan sebuah pelajaran, jadi pelajaran buat kita. Walaupun nanti sebenarnya kalau nanti bahkan nanti di bab berikutnya anggap kita abaikan kisah ini, umpamanya kita anggap kisah ini tidak sahih, ya buanglah kisah itu. Walaupun saya berikan catatan satu poin. Teman-teman, para ulama Islam, para ahli riwayat itu memandang kisah, memandang sejarah, cara mengambil dan menolak riwayat berbeda dengan para ulama mengambil dan menolak riwayat yang isinya adalah akidah, adalah halal haram, itu berbeda dengan yang isinya kisah yang tidak berhubungan dengan hal tersebut.
Saya bacakan kisahnya ya, saya bacakan kisahnya. Sekali lagi seperti itu posisi kisahnya. Ya ini saya cantumkan itu Arabnya, literaturnya dari mana, kemudian ini saya terjemahkan. Dikisahkan bahwa seseorang datang pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengadukan akhlak istrinya. Orang itu berhenti di depan pintu rumah Umar menunggunya. Dia mendengar istri Umar juga sedang mengeluarkan kalimat-kalimat keras pada Umar dan Umar diam saja tidak menjawab. Oke, ada analisa tentang bagaimana istri Umar kemudian berani menjawab, gitu ya. Ini sebenarnya bukan hanya anggap kita tidak ambil kisah ini, sebenarnya ada riwayat lain yang sebenarnya juga menyampaikan itu, ya karena Umar nanti juga sempat kaget ketika istrinya itu menjawab ketika ditegur sama Umar. Kenapa? Karena orang Quraisy, orang-orang Mekah, Umar kan Quraisy Mekah, itu nggak pernah dibantah sama istrinya. Jadi begitu sampai di Madinah dibantah, kaget, loh kok istri saya bantah? Karena orang-orang Quraisy Mekah tidak pernah dibantah oleh istrinya. Makanya ada ungkapan dari kalangan sahabat Mekah yang berbeda budaya, karakter dengan masyarakat Madinah. Lihat ya teman-teman, jadi artinya ada perbedaan karakter itu dan sampai sahabat-sahabat Mekah mengatakan begini. Bahasanya sampai mengalahkan ya, bahasanya ini mungkin enak gak enak tapi kalimatnya mengalahkan. Ya kan? Dulu kami para kaum laki-laki itu, masyarakat Mekah itu kaum laki-laki itu mengalahkan kaum wanita. Tapi kemudian ketika istri-istri kami bergaul dengan wanita-wanita Madinah, kemudian ya mereka bergaul dengan para wanita yang mengalahkan para kaum laki-laki, ya gitu ya. Makanya kemudian istri-istri kami jadi belajar itu, jadi belajar membantah, ya kalau dikasih tahu jadi bukannya diam saja seperti biasanya. Karena wanita Mekah bergaul sama komunitas baru wanita Madinah yang berbeda karakternya, lebih terbuka nampaknya ya. Baik, ini sebenarnya bukan barang baru juga. Oke. Orang itu segera pergi sambil bergumam, jika demikian keadaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka siapalah aku. Artinya saya mau ngadu tentang istri saya, begitu saya mau ngadu ke Umar, lah Umar juga diomelin istrinya gitu ya. Istrinya juga mengeluarkan kalimat-kalimat, maka orang itu ya siapa saya. Sekelas Umar saja istrinya seperti itu. Umar keluar, dia melihat orang itu pergi. Umar pun memanggilnya, apa keperluanmu wahai saudaraku? Orang itu berkata, wahai Amirul Mukminin, aku ingin mengadukan kepadamu akhlak istriku. Dan beraninya dia kepadaku. Ternyata aku mendengar istrimu pun melakukan hal yang sama. Maka aku pun pulang dan berkata, jika keadaan Amirul Mukminin saja begini, maka siapalah aku? Ini ceritanya orang itu ya. Umar berkata pada orang itu, sesungguhnya, lihat kalimatnya, sungguhnya aku sabar terhadap istriku karena ia mempunyai hak terhadapku. Karena ia pemasak makananku, pemanggang rotiku, pencuci pakaianku, penyusu anakku. Padahal hal itu bukanlah kewajibannya. Dan hatiku tenang karenanya. Tidak tergoda oleh yang haram, karenanya aku sabar menghadapinya. Orang itu berkata, wahai Amirul Mukminin, begitu pula istriku. Umar menasihatinya, sabarlah menghadapinya wahai saudaraku, karena itu hanya sebentar saja. Sebentar, selesai hilang, pergi. Ya, makanya itu juga pelajaran buat para kaum ayah ya. Baik, sesuai rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah kalimat tadi ya, pemasak makananku, pemanggang rotiku, pencuci pakaianku, penyusu anakku, hatiku tenang karenanya tidak tergoda oleh yang haram saya ini. Oke. Itu kemudian saya bilang itu sumur dapur kasur. Sumur dapur kasur. Tapi anggaplah kisah ini tidak kita pakai sekalipun. Ada banyak ayat, ada banyak hadis yang mengungkapkan bahwa betapa mulianya istilah sumur dapur kasur. Saya sebenarnya penasaran nih. Saya mungkin nanti kalau ada para hadirin teman-teman yang tahu sejarahnya, istilah indah sumur dapur kasur itu sejak kapan munculnya, itu indah banget tuh ya. Karena ini semacam istilah yang melekat itu tiba-tiba di masyarakat. Dari mana asal kalimat ini? Kalau bisa ditemukan, masya Allah. Siapa tahu justru ini kalimatnya orang tidak sembarang gitu ya. Sumur
Ya, tema sumur maksudnya orang-orang Indonesia nyebut sumur artinya urusan yang berhubungan dengan sumur, dengan air, dengan kebersihan, ya kan di saat belakang sana mencuci pakaian, air hubungannya, kemudian dapur, ya, sumur, dapur, ya dapur ya berarti urusannya kita tahu urusan makan, urusan minum, kasur, ya kan urusannya adalah urusan suami istri, urusan keturunan dan seterusnya. Jadi masing-masing itu bisa kita berikan dalil yang sahih, ya tidak mesti harus yang kisah. Coba ini kisah saya cantumkan karena ini kisah juga masyhur, ya dan sumur, dapur dan kasur. Nah, sesekali rahmati Allah. Sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan tentang betapa penting posisi, memperhatikan posisi. Kalau mau berhasil dalam urusan rumah tangga, perhatikan siapa Anda dan semestinya Anda di posisi mana. Siapapun itu, suami kah, istri kah, anak-anak kah, ya kan? Ayah kah, ibu kah, kakek kah, nenek kah. Sadari siapa Anda dan sadari di mana posisi Anda. Insya Allah itu akan memudahkan langkah kita dalam berumah tangga, dikarenakan kita tahu siapa kita dan siapa posisi kita. Itu kan yang disebut secara kaidah umum tentang man arafa nafsah. Bahkan Nabi SAW mengatakan rahimallahu mra'an alima qadra nafsih. Ya, walaupun maknanya ini tentang masalah kadar diri. Artinya orang sadar tahu dirinya gitu maksudnya. Kalau itu masalah kemampuan diri tapi artinya disadar. Allah menempatkan seseorang di tempatnya karena Allah yang Maha tahu tentang bahwa secara fitrah penciptaan di mana tepatnya laki, di mana tepatnya perempuan. Di mana posisi yang tepat orang tua, di mana posisi yang tepat anak, di mana posisi yang tepat suami, di mana posisi yang tepat bagi istri. Ya, maka tinggal ikut saja, indah sekali. Kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah saudariku. Ini babnya masih bab rumah tangga ya. Babnya bab ibu maksud saya. Babnya bab rumah tangga yang fokusnya ke ibu karena ayah sudah kita bahas. Artinya saya cuma ingin menyadarkan kembali sesuatu yang pernah ada di negeri ini ternyata itu sudah menipis. Nah, yang kedua, ini bab yang kedua yang halaman 136 juga sama. Ini juga sama. Ini juga wilayah yang mulai dijauhi, bukan mulai sebenarnya, sudah ini sudah merata bahkan. Sudah merajalela itu. Ya, namanya hamil, melahirkan, menyusui, wah ini sama lagi nih. Ya kan? Sama lagi nih. Bahkan masih ada keluarga yang kalau anaknya perempuan yang sudah punya suami hamil itu heran. Kamu hamil lagi? Nah itu kok heran. Oh, namanya anak sudah punya suami terus hamil kan pas. Kalau nggak punya suami baru Anda harus bukan cuma heran, harus nangis Anda gitu. Tapi kalau pada suaminya pas. Ya kan? Maksudnya ada heran adalah hamil lagi. Ya kan? Terus kenapa? Subhanallah, kenapa? Gini, baca Quran. Bacalah Quran. Buka tentang tema-tema kehamilan. Kita akan mendapat satu kesimpulan penting di antara sekian banyak kesimpulan. Bahwa kehamilan itu adalah sesuatu yang istimewa. Saya kasih contoh. Dalam Quran pembahasan hamil. Contoh ya. Di Quran itu contoh-contoh wanita yang hamil yang disebutkan dalam Quran. Coba Anda lihat. Coba ingat-ingat. Kisah dalam Quran tentang wanita yang hamil. Ayo coba diingat-ingat. Siapa aja? Yang wanita hamil. Satu. Ya, istri Imran. Satu. Ya kan? Siapa lagi? Ya, Maryam. Maryam tentang kisah hamil. Ada lagi? Ada. Ketika malaikat mengabarkan bahwa istrinya Ibrahim akan hamil. Yaitu Sarah. Dan kemudian hamil, kemudian lahir. Lahir Nabi Ishaq alaihissalam. Betul ya? Coba kita ambil tiga ini saja nih. Lihat ya. Coba kita ambil tiga ini saja. Ya, tiga ini saja nih. Kita akan lihat ini
jenis kehamilan yang berbeda-beda. Oke, tambah satu deh, tambah satu. Zakaria alaihissalam, istrinya Zakaria alaihissalam. Ya, ambil yang 4 nih. Lihat sih. Kehamilannya istrinya Imran, kita boleh katakan itu kehamilan normal biasa. Ya, seorang ibu, ada suaminya, kemudian di usia yang masih mungkin hamil. Tapi tema kehamilan istrinya Zakaria aneh. Karena kisahnya ini sama dengan kehamilan istrinya Ibrahim alaihissalam. Ya, suami istri sudah sama-sama tua. Bahkan Zakaria menyebut dirinya sudah mandul. Bahkan menyebut istrinya sudah mandul. Ya, Zakaria sudah tua. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sama. Sudah tua. Ini sama nih. Jadi dua-duanya ajaib. Aneh bin ajaib. Yang ketiga lebih aneh lagi. Wong tidak ada suaminya. Nggak ada laki-laki. Belum menikah. Wanita suci tapi hamil. Coba lihat dari 4 kisah wanita hamil saja dalam Quran. Lihat dari 4 ini, 3/4-nya kisah kehamilan yang aneh. Karenanya kehamilan itu ajaib. Coba tanya kepada para dokter. Saya sudah pernah nanya ke beberapa dokter tentang kehamilan. Jawabannya menarik. Kehamilan itu sendiri. Kok manusia bisa hamil saja itu sesuatu yang mengherankan. Apalagi di zaman seperti sekarang ini. Ya, yang polusi, yang kotor, yang makanan, minuman sudah sedemikian rusaknya, racun segala macam. Kok masih bisa hamil saja itu sudah sangat mengherankan. Lah ini ada wanita, ada suaminya, mereka sah menikah, kemudian hamil, loh kok orang sampai terheran-heran. Kamu hamil lagi. Subhanallah. Cobalah ingat-ingat lagi nih ya. Coba ini cara mengingatnya nih. Ya, apalagi kalau sampai, mohon maaf ya, saya sering ingatkan, hati-hati, coba ditahan lisan. Coba tahan lisan tentang kalau ada yang hamil, coba tahan lisan. Istilah-istilah yang dipakai, subhanallah. Tapi kadang-kadang ya begini ya. Kadang-kadang yang menggunakan istilah tidak layak itu ya si yang hamil itu sendiri masalahnya. Nah terus begitu mau lahir anak istimewa bagaimana? Tawang dia tidak bisa terima kehamilannya. Iya nih kebobolan. Bahasa apa itu? Subhanallah. Lihat mulianya kehamilan dalam Quran itu kita baca. Itu istilah apa? Kan gitu, tidak layak kan istilah itu. Tidak layak loh. Mukjizat loh ini, ajaib loh ini. Allah berikan. Ya subhanallah, kalau ada orang tidak bisa hamil, berapa yang dia keluarkan untuk dia bisa hamil. Ya berapa upaya besar yang dia lakukan agar dia bisa hamil. Nah ini disyukuri. Baik, jadi makanya hati-hati teman-teman. Apalagi kalau lisan tidak hati-hati itu akan membuat sedih ibu yang hamil dan tidak boleh. Ya, baca dong surat Maryam. Bagaimana Maryam yang bersedih itu. Maryam kan wanita hamil. Ya kan dari itu memang tanda kebesaran Allah. Kemudian sedih gara-gara ya pastilah normal pertanyaan masyarakatnya, kok bisa kamu wanita yang nggak aneh-aneh kok bisa hamil, ya kan? Tapi pertanyaannya menusuk, ya pertanyaannya menusuk kepada Maryam, ya masyarakatnya mengatakan ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Ini bukan Nabi Harun ya, Maryam punya saudara namanya Harun. Wahai saudaranya Harun, maksudnya gini, kamu tuh saudaramu tuh Harun orang baik, Harun orang baik. Ya ukhta Harun, makana abuki mra'asau wa makanat ummuki baghiyya. Ayahmu tuh bukan orang yang nakal, ibumu bukan pelacur. Pertanyaan kalimatnya sih begitu, cuma kan maknanya kita tahu ya betapa wah itu menusuk hati. Ketika bersedih Maryam, Allah tidak ridho wanita hamil itu sedih. Coba baca ulang lagi nanti. Kalimat sedihnya Maryam hanya dalam 1 ayat, Allah jawab dalam 3 ayat. Supaya dia bahagia dalam 3 ayat. Dihibur dalam 3 ayat. Padahal sedih cuma 1 ayat. Baca lagi surat Maryam nanti. Saking apa sih? Bahwa orang hamil jangan sedih. Ibu yang hamil sekarang Bu, Allah mudah Allah jaga kehamilan ibu. Apapun itu, kehamilan itu ya. Anggaplah kakaknya masih kecil ya kan, jaraknya terlalu pendek. Apa urusannya? Yang Anda khawatirkan apa?
Yang Anda coba pikirkan, Anda khawatir apa? Rizki? Apa? Nggak bisa didik loh. Kan kita belajar pendidikan ilmu. Ilmu tentang mendidik anak kita belajar terus. Apalagi rizki, subhanallah, rizki Anda khawatir. Rizki khawatir. Bayi itu lahir ke bumi tidak numpang hidup ke orang tuanya. Ya kan? Lah iyalah, kemana hadis sahih riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tentang bagaimana Allah inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah dan seterusnya, tentang penciptaan janin dalam perut bundanya sampai ketika sudah melewati usia 120 hari, apa kalimatnya? Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat didatangkan Allah di sana meniupkan ruh hidup tu janin, kemudian diperintahkan mencatat 4 hal. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Diperintahkan untuk mencatatkan 4 takdir, 1 tentang rizkinya. Jadi bayi itu begitu hidup dalam rahim bunda sudah dicatat rezekinya. Jadi jangan sombong para orang tua, anak-anak kita lahir nggak numpang hidup sama kita. Allah tahu kita itu makhluk lemah, walaupun kita punya harta. Kenapa tadi itu? Orang punya harta takut miskin itu orang lemah, ya. Padahal orang-orang mulia dulu sudah benar-benar miskin saja hatinya merasa cukup. Coba, di mana posisi kita itu? Ya. Karena Allah tahu itu, tahu lemahnya manusia, maka Allah tidak lepaskan seseorang ke muka bumi ini kecuali sudah membawa takdir rezekinya. Memang dia masih bayi, belum bisa kerja. Tapi apa sulitnya bagi Allah untuk mengalirkan rezeki sang bayi dari orang tuanya? Masalah di kita apa sih? Keyakinan. Itu saja. Keyakinan saja. Disinilah semua kata iman diuji tuh teman-teman. Ini kan masalah keyakinan kan? Nah, iya, ini kalau kita kalau kita ngaji ala ekonomi Yahudi dulu ya gitu. Ya. Kesejahteraan masyarakat atau penduduk seiring dengan pertumbuhan penduduk, wah ya kan, teori dibuat sampai orang takut punya anak. Jadi hamil, masya Allah dalam Quran dimuliakan. Dalam Quran tuh kisah-kisah hamil, wanita hamil tuh. Kalau tadi saya ambil kisah 4, coba sebut ini 4 wanita tadi, istri Imran, istri Zakaria, istri Ibrahim dan Maryam. Saya mau nanya, 4 wanita ini yang tidak mulia yang mana? Ya kan? Kalau kasih contoh tentang kehamilan, pertanyaan coba cek ulang. 4 wanita ini yang tidak mulia yang mana? Ya subhanallah. Ya kan? Itu. Yang 2 istri Nabi, yang 1 adalah nenek dari calon Nabi, nanti Nabi Isa kan neneknya nih. Yang 1 adalah ibunya. Yang tidak mulia. Baik. Jadi sekali lagi dalam Quran hamil itu dimuliakan. Jangan buat sedih ya, orang yang hamil itu jangan dibuat sedih. Allah hibur berkali-kali itu Maryam dengan berbagai jenis hiburan supaya hilang kesedihannya. Karena ternyata sedih buat ibu yang hamil kan bahaya. Bahaya. Itu kenapa Quran melarang. Ya, setelah dihibur, ya kan? Sampai hiburan kalimat terakhirnya apa? Wa qarri aina, dan senangkanlah dirimu, nyamankan ya, tenangkan hatimu wahai Maryam. Jadi setelah ujung dihibur dengan hiburan yang luar biasa itu dari Allah langsung. Hiburan itu ujungnya adalah wa qarri aina, senangkan dirimu. Gitu, bukan malah dibuat sedih. Hamil lagi. Ya subhanallah. Ayolah belajar Quran biar kita ini tidak menjerumuskan diri, menjerumuskan orang lain. Kalau ada yang hamil, maka subhanallah, alhamdulillah, hamil, alhamdulillah.
Mudah-mudahan ini menjadi penguat pasukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Mudah-mudahan inilah generasi yang ditunggu untuk bisa memperbaiki bangsa yang sedang sakit ini. Gitu. Gitu loh. Bukan kok hamil, kebobolan. Ayolah dikoreksi itu lisan tuh koreksi itu. Istighfar yang banyak mulai malam ini. Tidak begitu cara kita memperlakukan orang yang hamil. Allah saja memuliakan orang yang hamil. Loh kok lisan kita berani sekali mengucapkan kalimat itu. Kemana iman kita, kemana Allah yang katanya Ar-Razzaq yang kita yakini. Katanya kita yakin Allah Maha Penerima Rezeki. Wong hamil bingungnya minta ampun. Ini kemuliaan. Paham ya? Ini kemuliaan. Kalau mau lebih tahu mulia kita baca nih tulisannya. Hamil, melahirkan, menyusui. 3 rangkaian ini. Ya, 3 rangkaian yang luar biasa. Baik. Buka surat Luqman ayat 14. Kemudian buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Yuk kita baca tuh ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Kami telah perintahkan pada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya hamil dalam keadaan lemah, bertambah lemah. Dan menyapihnya setelah 2 tahun susuan. Anishkurli, agar ia bersyukur kepadaku, kata Allah. Waliwalidaik ilayyal masir, juga bersyukur pada kedua orang tuamu. Coba disuruh bersyukur tuh. Hamil, ibunya lemah bertambah lemah, kemudian menyusui 2 tahun disapih. Seperti itu. Ujungnya apa? Disuruh syukur. Kalau syukur itu musibah atau nikmat? Itu ya nikmat. Jadi proses hamil, menyusui, semua itu nikmat. Sang bayi yang mendapatkan nikmat, sang bunda mendapatkannya nikmat. Paham ya? Ini sudah berapa menit saya ngomong tentang proses tentang masalah hamil ini. Sudah yang baru malam ini tahu bahwa itu hal yang mulia, kesalahan yang kemarin mohon ampun pada Allah. Besok-besok kalau ada lagi yang hamil siapapun itu, Anda sendiri kah, keluarga, kerabat, anak sendiri, saudara apa, muliakan dia. Karena kehamilannya doakan yang baik. Doakan yang baik kalau dia hamil itu. Kemudian Al-Ahqaf 15, kita baca ayatnya. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan pada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Bakti nih pada kedua orang tua. Ibunya hamil dalam keadaan kurha. Kurha itu susah payah. Dalam keadaan kur itu sebenarnya tidak disukai keadaan ini. Gitu ya. Keadaan yang tidak nyaman lah ya. Wa wada'athu kurha, sama, waktu melahirkan juga sama, hamil susah payah, melahirkan susah payah. Kemudian wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hamil sampai menyapih susuan 30 bulan lamanya. Loh kok cuma 30 bulan? Kan hamil kalau di kita rata-rata anggap umpamanya 9 bulan. Atau anggap 10 bulan dah ya kan. Anggap 10 bulan. Atau 9 bulan deh. 9 bulan menyusui 2 tahun berarti 24 bulan. 24 bulan tambah 9 kan berapa? Kan 33. Betul ya? Masa cuma 3? Ya, masa cuma 30 bulan? Harusnya 33 dong paling tidak. Lihat ya, ini luar biasanya. Ya, Allah menentukan susuan, tapi Allah tidak menentukan usia kehamilan. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi tentang berapa sebenarnya usia kandungan itu. Tapi kalau menyusui ditentukan 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini
Kamilain, 2 tahun sempurna. Nah, karenanya para ulama mengatakan 30 itu dikurangi 2 tahun menyusui, berarti hamil tinggal berapa? Tinggal 6 bulan. Itulah kenapa ulama mengatakan, disinilah para ulama mengatakan berarti Quran ingin memberikan sebuah ilmu penting tentang ini adalah batas usia paling minimal kehamilan dengan izin Allah, janin lahir bisa selamat dengan izin Allah SWT. Dengan usia kandungan paling minimal 6 bulan. Oke, kalau gitu batas maksimal berapa? Ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena dalam sejarah beda-beda. Beda-beda dalam sejarah itu. Ya, 9 bulan, 10 bulan itu kan tidak mesti. Ya, makanya ya nggak usah terlalu panik lah, ya kan. Ya, ini saya juga memanggil para dokter ini. Ya, para dokter, ya kan. Jangan paksakan anak keluar. Ya, biar Allah yang keluarkan. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Biar Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut kalian, jangan Anda paksa keluar. Kecuali, ada kecuali iyalah. Kecuali kalau ada keselamatan terancam, baik keselamatan anaknya atau bundanya atau dua-duanya. Oh iya, kalau itu selamat nyawa. Tapi kalau semuanya baik-baik saja, ibunya sehat, diperiksa kandungannya tidak ada masalah, kenapa Anda paksa keluar? Oh ini Pak, ini nanti bisa begini. Ya subhanallah. Oke, nggak apa-apa dokter menyampaikan ilmunya. Tapi Anda melihat, kalau dia normal saja, tidak ada masalah, segala macam. Syariat bicara loh. Ya, syariat itu berbicara. Syariat menyampaikan, berbicara ya tentang bahwa kenapa syariat tidak membatasi usia kandungan? Karena ternyata batas minimal, batas maksimal itu ternyata para ulama berbeda pada batas maksimal. Karena nggak ada teksnya. Tapi kalau batas minimal diambil setidaknya dari ayat ini. Dengan pemahaman. Ya. Batas maksimal tidak ada karena ada berbagai macam kisah dalam sejarah yang bisa sangat lama usia kandungan dan baik-baik saja lahir. Semua normal, sehat-sehat saja dan seterusnya. Kalau kita mau jawab gini, tapi Pak itu beda zaman, keadaan dulu sehat-sehat, oh mungkin. Tapi maksud saya memberi ruang yang lebih lapang. Saya secara pribadi saya ingin katakan saya bukan orang yang hanya bermain di wilayah teori. Dalam makna saya juga punya putra-putri, ya kan? Ketika memang terlambat kelahiran, kita bicara fair saja. Coba diperiksa, apakah ibunya sehat, apakah janinnya sehat, ya kan? Kalau dipertahankan seperti ini dengan risiko seperti apa, kan begitu? Gak ada masalah tuh, alhamdulillah. Walaupun terlambat, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan seminggu bahkan, ya, dan seterusnya. Jadi maksud saya adalah yuk kita perbaiki ilmu kita ini dengan ilmu syariat. Dengan itu kita akan nyaman, tidak mudah panik. Oke. Dan seterusnya ya, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana, ini bukan pembahasan kita hari ini ya. Ini pembahasan luar biasa ayat ini. Tapi ini hanya ingin membahas dari 2 ayat ini. Lihat di surat Luqman. Di surat Luqman itu pembahasannya hamil dan susuan. 2. Tapi di surat Al-Ahqaf hamil, melahirkan, menyusui. 3. Nah, ya. Tapi yang manapun ini, ya kan, dua-duanya pembuka ayatnya tentang perintah Allah agar manusia bakti pada kedua orang tuanya. Nah, ini ayat tentang birrul walidain. Jadi ini konteks besar ayat 2 ayat ini adalah birrul walidain. Coba perhatikan lebih dalam lagi. Yuk kita lihat. Wasainal insana biwalidayhi yang surat Luqman. Wasainal insana biwalidayhi ihsana yang surat Al-Ahqaf 15. Sudah, kita diperintahkan untuk bakti pada kedua orang tua kita. Tapi coba lihat, kedua orang tua itu siapa? Bapak sama ibu bukan? Tapi coba lihat ayat setelahnya. Ya, ayat setelahnya baik di Luqman ataupun di surat Al-Ahqaf, ya, ternyata yang disebut hanya jasa ibu. Ibu banyak jasanya, tapi yang Allah sebut jasa ibu yang mana? Hamil, melahirkan,
menyusui. Artinya kita mau katakan gini, ini ringkasan kalimat. Bahwa ternyata harga dari kita mendapatkan anak-anak yang berbakti adalah ketika orang tua, terutama ibu, memberikan yang terbaik bagi anaknya saat hamil, melahirkan, dan menyusui 2 tahun sempurna. Oke, diingat-ingat kalimat itu. Kita mau, kan kita ingin punya anak yang bakti, ya kan? Ya, kita ingin punya anak bakti. Kita anak 1 pengen dia bakti. Kita punya anak 11, kita ingin 11-11-nya bakti. Kita ingin semua sama baktinya pada kita sebagai orang tuanya. Iya, karena kita ingin benda, barang namanya bakti. Bayar dong barangnya. Bagaimana membayarnya itu? Hamil yang ridho, dengan cara yang terbaik dan nyaman. Susah payah memang. Tambah lemah dari hari ke hari memang. Itu harga. Ya, jadi kalau lelah, ada ibu-ibu yang Masya Allah, tabarakallah, ya Allah mudahkan, mudah-mudahan. Kalau hamil itu sampai Masya Allah lelah. Ya, bukan cuma lelah, kadang sampai harus dirawat. Saya pernah mendapat cerita seorang ibu yang itu setiap hamil itu mesti di rumah sakit. Diinfus segala, ya Allah. Hamil enggak kuat ya. Termasuk yang tidak kuat kalau hamil, subhanallah. Ya kan, semoga Allah kuatkanlah para wanita ya. Tapi itu harga yang harus dibayar. Sudah gitu kan dari hari ke hari, wahnan ala wahnin, lemah tambah lemah dari hari ke hari. Nanti melahirkan, subhanallah, bahasa kita meregang nyawa. Taruhan antara hidup dan mati. Kalaupun meninggal, kenapa sampai diberi gelar syahid? Kenapa mendapat kemuliaan syahid? Karena betapa mulia yang dia lakukan. Itu melahirkan. Ya kan? Kemudian menyusui, 2 tahun sempurna menyusui. Tidak diwakilkan kepada kaki 4 binatang. Ya kan? Anak kambing, anak sapi. Ya kan? Anda ridho? Ya, orang tuanya yang lebih mulia. Menyusui, begitu mulianya. Dan kita tahu menyusui bukan hanya memberikan nutrisi pada anak. Tapi menyusui sesungguhnya adalah memberikan banyak kebaikan kepada anak kita. Dan merupakan, lihat ini penting sekali. Dan merupakan waktu istimewa bagi seorang ibu yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, tidak bisa ditandingi oleh siapapun itu dalam interaksi khususnya dia dengan anaknya. Itu udah gak tergantikan. Kalau ibu kehilangan 2 tahun menyusui itu sudah selesai, itu gak akan kembali masa itu. Padahal itu 2 tahun adalah masa yang tidak ada yang bisa mengintervensi dan tidak ada yang lebih mulia bagi anak tentang ibunya melebihi dari 2 tahun itu. Karena itu pekerjaan sangat mulia. Oke. Dengan semulia ini, ayat ini, terus mana yang tidak mulia? Hamil, melahirkan, menyusui. Hamil, melahirkan, menyusui. Maka kalau ada anak orang-orang, Masya Allah, Allah berikan kekuatan untuk punya keturunan. Hamil, melahirkan, menyusui. Hamil, melahirkan, menyusui. Masya Allah mulia. Anda mulia, mulia, mulia. Mulia, mulia, mulia. Mulia, mulia, mulia. Mulia, mulia, mulia. Gitu loh. Itu Masya Allah. Ya, hamil, melahirkan, menyusui. Tinggal tentu nanti belajarlah ilmu. Agar generasi yang dilahirkan itu kelak menjadi orang-orang istimewa. Ya, orang-orang mulia. Oke, para ulama mengatakan begini. Para ulama mengatakan bahwa mengapa di dalam Islam derajat ibu 3 kali di atas ayah. Ummuk, ummuk, ummuk. Ibumu, ibumu, ibumu. Ya, ketika Nabi ditanya tentang man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Siapa orang yang paling berhak untuk saya pergauli dengan baik? Kata Nabi, ibumu. Tanya lagi ibumu, kemudian bapakmu. Bahkan dalam riwayat lain itu ibunya 4 kali loh. Bukan cuma 3, ada yang riwayat lain 4 kali. Oke, kenapa 3 kali? Para ulama mengatakan karena wanita memiliki karya 3 hal yang tidak bisa dilakukan laki-laki. Apa itu? Hamil, melahirkan, menyusui.
Lah, kalau begitu kesimpulan jadi begini. Hamil, melahirkan, menyusui itu ternyata harga yang harus kita bayar untuk kita punya anak yang berbakti, itu satu. Ya kan? Ya. Ya, dan kemudian yang kedua, hamil, melahirkan, menyusui menurut para ulama ternyata merupakan harga yang harus dibayar oleh ibu untuk ibu 3 kali derajatnya di atas ayah. Oh, pantas rumah tangga menjadi lemah. Karena kemuliaan 3 hal ini kemudian menjadi kita hilangkan. Ya, sudah ya? Masih mau dibantah lagi? Ada yang bantah lagi ya? Wih, tapi kan anak saya kuliah Pak jauh-jauh ya kan, mahal-mahal. Bahkan kalau perlu sampai keluar negeri sana ya kan. Terus mosok cuma hamil, melahirkan, menyusui, hamil, melahirkan, menyusui. Terus kenapa masalahnya, memang apa masalahnya? Ya, ini balik lagi ke depan lagi berarti. Karena memang kita salah niat dalam segala hal. Ya, direnungi lagi kalimat itu. Baik. Jadi hamil, kemudian melahirkan, ya kan? Kemudian menyusui, masya Allah, ya. Ini merupakan aktivitas yang luar biasa mulia. Jadi, lihat tulisannya, jadi para ibu dan keluarga muslim sudah seharusnya kita sadari bahwa hamil penuh perjuangan, kesabaran dalam merasakan sakitnya melahirkan meregang nyawa, dan menyusui sempurna 2 tahun adalah harga yang harus dibayar oleh para orang tua untuk hadirnya bakti anak di kemudian hari. Menjadi sangat rumit, berharap memiliki sesuatu tapi tidak mau memberikan harganya. Karena setiap sesuatu ada harganya. Apalagi ini adalah sesuatu yang teramat mahal, yaitu bakti anak. Baik. Kemudian kita bisa ambil halaman berikutnya. Sudah ya? Bakti anak ini tentang tema hamil, melahirkan, menyusui sudah. Ini pembahasan yang kita perlu untuk memperhatikan betul, kita ubah cara pandang kita tentang tema hamil, melahirkan, menyusui. Kemudian di pembahasan berikutnya ya, ini tentang judulnya ibu pulanglah. Ya, ibu pulanglah. Saya punya video udah lama ya tentang judulnya ibu pulanglah. Video singkat judulnya ibu pulanglah. Pulang Bu, ya kan? Pulang. Kemana? Anda masih keluyuran di jalanan, ya kan? Masya Allah. Anak-anak di rumah siapa yang ngurus itu? Yang lebih ironi ada loh. Ibunya orang cerdas, ibunya ilmunya banyak, anak diasuh oleh orang yang cuma lulus SD. Di mana logikanya? Mohon maaf saya tanya, di mana logikanya? Betul tidak? Coba yuk kita pikir. Saya ulang kalimat saya, yuk kita ulang ya. Ibunya sekolah sampai S2, S3, luar negeri kalau perlu. Luar biasa bukan? Luar biasa. Ibunya sehebat itu, anak dititipkan kepada orang di rumah umpamanya yang mungkin sekolah sampai SD, sampai SMP. Coba tunjukkan pada saya logika apa yang dipakai. Ayo, silakan. Ya Bu, pulang ke rumah. Ayo. Kalau kita mau bicara tentang perbaikan generasi loh, pulang ke rumah. Oke. Tapi masa nggak boleh keluar Pak nanti ngomong nggak keluar nanti, pulang dulu, nanti saya kasih tahu di rumah ya, pulang dulu, nanti baru saya kabari, di rumah ada apa nanti saya kabari, oke? Pulang dulu, jangan cuma selalu bicara tapi ya kan, yuk pulang Bu. Gini, kalimat pulang ini ibu pulanglah itu di sebagian orang mungkin menjadi heran. Padahal begini, Bapak Ibu kalau membaca buku syariat Islam yang ditulis oleh para ulama di abad manapun sampai hari ini, mendengarkan ceramah-ceramah para ulama, para masyaikh, para ustadz, ya, dengan orang-orang yang mumpuni ilmu agamanya,
Coba dengarkan ketika mereka bicara tentang wanita. Itu sebenarnya mereka satu kata. Baik nanti mereka yang sangat ketat perempuan nggak boleh keluar rumah, ketat sekali, boleh tapi sangat ketat. Ya, dengan mereka yang cenderung lapang, silahkan, ya kan, silahkan. Tapi yang manapun ketika mereka para ahli ilmu Islam yang tinggi, mereka berangkat dari satu kata yang disepakati, yaitu tempat wanita di rumah. Silakan dibuka. Jadi kalau kalimat tentang ibu pulanglah, itu kok heran di kepala kita menjadi sesuatu yang asing, apalagi kita tolak. Oke, berarti kita tahu ya, di mana posisi kita terhadap syariat ini. Jauhnya seberapa kita tahu. Lah kita jauh dari syariat kok kita berharap bahagia. Kita jauh dari syariat kok kita berharap produktif. Oke, makanya yuk kita mendekat, nanti jawabannya ya. Tapi kan saya beraktivitas baik Ustaz, tapi kan saya mengaplikasikan ilmu saya, tapi kan saya diperlukan oleh banyak umat, ilmu saya ini Masya Allah, dan itu nanti, pulang dulu, jangan bantah di luar, pulang dulu, nanti ulama pun tahu itu, nanti dikabari ulama, para ilmuwan Islam dengan Quran, dengan hadis menyampaikan tentang wanita, ya nanti seperti apa beraktivitasnya. Oke, tapi pulang dulu ya. Ibu pulanglah. Di sini tentang tema ibu pulanglah. Ya, ini dan sekali lagi ya. Oh ya, ada beberapa alasan. Gini alasannya. Pak begini, saya ini perempuan, saya beraktivitas di luar rumah, itu malah suami saya izinkan kok Pak. Ya, malah ada yang gini, suami saya malah perintahkan kok Pak. Oke ya, oke. Ada dua hal. Satu, pertanyaan saya adalah, saya juga suami nih, ya kan? Ya kan, saya juga suami. Saya tidak tahu jenis suami apa itu. Itu satu. Mohon maaf nih ya. Satu. Kalau masalahnya itu kan kemaslahatan umat. Loh, saya juga suami yang mengerti loh kemaslahatan umat, ya kan? Satu. Kalau babnya hanya suami. Yang kedua ini lebih penting nih, kalau itu cuma perdebatan. Nomor dua ini paling penting. Kalau Anda yang punya anak, tanyakan pada anak Anda. Mana yang lebih dia suka? Bundanya di rumah atau bundanya di luar rumah? Kalau jawabannya adalah anak lebih suka ibunya di rumah, itulah jawaban aslinya, berarti Anda harus pulang ke rumah. Tapi kalau jawaban anak lebih suka ibunya di luar rumah, itu semakin memastikan Anda harus segera pulang. Karena sudah rusak fitrah anak dan sudah sangat jauh dengan Anda. Ya, itu karena tadi ulama siapapun ketika bicara tentang wanita, mereka akan katakan dari titik tolak yang sama. Hanya nanti di depannya mungkin ada pembahasan ijtihad perbedaan, tapi dia akan berangkat dari titik yang sama tentang posisi wanita utamanya adalah di rumahnya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul kita SAW. Gini, saya sampaikan dulu. Apa tempat paling mulia di muka bumi ini? Dalam Islam jawabannya jelas, masjid. Kalimat itu kalimat Rasul. Rasul Muhammad SAW menyampaikan tentang masalah tempat terbaik di muka bumi. Khairu biqa'il ard al masajid. Tempat terbaik di muka bumi adalah masjid. Masjid loh. Oke. Di muka bumi ini masjid semua tempat mulia, tapi ada 3 masjid paling mulia, betul? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Oke ya. Bayangkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, telah menyampaikan bahwa kalian para wanita, rumah kalian lebih baik daripada masjid kalian. Masya Allah, ya kan? Kalau itu artinya Masjid Nabawi loh. Masjid 1 dari 3 masjid yang paling mulia, itu 1. Yang kedua,
Di zaman Nabi, kalau sholat ke Masjid Nabawi, siapa yang ngimami? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa mulianya? Sudah sholat diimami Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya di Masjid Nabawi. Segitupun Nabi masih mengatakan, rumahmu lebih mulia dari masjidmu. Gitu ya? Oke. Nah terus apalagi dengan yang bukan masjid. Padahal tempat terbaik adalah masjid. Apalagi cuma pekerjaan. Oke, dan seterusnya. Apalagi cuma itu. Jadi tolong pahami, renungi baik-baik kalimat tadi itu ya. Direnungi ulang. Ya, kalau masjid, bahkan bukan masjid biasa, Masjid Nabawi. Bahkan yang mengimami pun Nabi. Nabi masih mengatakan rumahmu lebih baik daripada masjidmu. Nah, terus bagaimana sesuatu tempat yang tidak lebih mulia dari masjid? Ya, apalagi hanya sebuah pekerjaan. Baik. Sudah? Nah, gongnya adalah ayat Al-Ahzab 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu ayyudhiba ankumur rizza ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian, baik wanita, jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dirikan sholat, bayar zakat, taati Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian dosa, kekotoran, dosa. Wahai ahlul bait, dan ingin membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ini subhanallah, indah sekali. Oke ya. Bapak Ibu, surat Al-Ahzab dari ayat 28 sampai 34 itu ayat-ayat yang bicara khusus sesungguhnya untuk ummahatul mukminin. Untuk ibu-ibunya orang beriman, yaitu istri-istri Nabi Muhammad SAW. Itu semua adalah ibu-ibu kita. Ayat-ayat ini 28-34 adalah bicara tentang khusus tentang ummahatul mukminin. Tapi para ahli tafsir mengatakan bahwa ini pun berlaku bagi muslimah yang lain. Setidaknya bukankah teladan tertinggi setiap muslimah adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kalian tinggal tiru saja. Bahwa istri-istri Nabi wanita muslimah yang tidak sembarang, ya. Karena oleh Allah disampaikan di ayat-ayat tadi itu, disampaikan bahwa istri-istri Nabi itu memiliki kemuliaan yang tidak sama dengan muslimah lain. Tapi kalau melakukan kesalahan dan dosa, dosanya pun dilipat gandakan dan tidak sama dengan muslimah yang lain. Karena derajat posisinya mendampingi Nabi, manusia paling mulia, khatamul anbiya wal mursalin, dan imamnya para nabi dan rasul. Ayat ini, lihat pembukanya, waqarna. Waqarna dan menetaplah. Para ulama qiraat Al-Quran menyampaikan bahwa waqarna itu cara bacanya ada dua. Waqarna dan waqirna. Waqarna dan waqirna. Ya. Ada pembahasan tentang waqarna, waqirna, ada beberapa pembahasannya, tapi saya ringkaskan ya, karena ini pembahasan dalam kitab tafsir, silakan nanti dirujuk kitab tafsir. Akar katanya waqarna apa, waqirna apa, itu akar katanya dan apa maknanya dan seterusnya. Tapi kalau ini saya ringkaskan dari penjelasan para ulama tafsir, maka pembahasannya menjadi waqarna dan waqirna memastikan bahwa wanita harus di rumah.
Karena di sana ada makna al-qoror. Al-qoror artinya menetap. Ada makna al-waqor. Al-waqor itu artinya, kata waqor itu artinya tenang. Wibawa itu waqor. Ada yang ketiga, maknanya ada yang an-Nahas menyampaikan qurrah ain. Qurrah ain itu kayak doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrah ain artinya sesuatu yang menyenangkan. Wa qarri aina, sesuatu yang menyenangkan. Oke, itu ya, itu saya ringkaskan. Nah, kalau kita rangkai kalimatnya menjadi begini. Jadi waqarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian, ya. Maka maknanya menjadi menetaplah kamu, ya, di rumah-rumahmu dengan tenang, penuh wibawa di rumahmu dan dengan senang. Jadi menetaplah dengan tenang dan dengan senang. Inilah yang kalau menetap, walau wanita di rumah baru menghasilkan anak yang istimewa. Kok bisa begitu? Iya, karena ada yang menetap itu terpaksa. Umpamanya ada yang dipaksa suaminya, ya kan? Ada yang dia belum ridho di rumah, ada yang sebenarnya di rumah karena nggak ada kerjaan di luar sana, ada yang macam-macam. Ada yang sebenarnya di rumah itu karena dia lagi hamil, pada biasanya keluar, dia di rumah juga punya anak sebenarnya. Itu dia tidak tenang di rumah dan tidak senang. Oke ya, jadi menetaplah dengan tenang dan senang. Yang wakor, yang tenang di rumah. Orang kalau nggak suka di rumah itu, alah di rumah itu sebentar pengen keluar aja kerjaannya, pengen keluar. Lah terus di mana kita membuktikan kalimat baiti jannati, ungkapan tentang rumahku, surgaku. Loh, gini loh, rumah surga kok pengen keluar dari surga itu gimana? Kalau rumah itu surga, orang anteng di rumah itu. Keluar dari rumah, pengen segera pulang. Kenapa? Saya pengen kembali ke surga saya. Saya nggak bisa jauh dari surga saya. Di mana? Di rumah saya. Baiti jannati, rumahku surgaku. Nah, berarti bukan baiti jannati dong. Ya, kalau bukan baiti jannati terus baiti apa? Nah, itu jawab sendirilah. Ya kan? Wong Anda juga suka kok di rumah. Pengennya keluar aja. Oke, jadi waqarna fi buyutikun dengan dua qiraat, waqarna dan waqirna, ya, menetaplah itu artinya adalah bahwa 3 poin tadi, menetap dengan tenang dan senang. Kalau wanita sudah menetap di rumah dengan cara tenang dan senang, baru dia akan menghasilkan, insya Allah menghasilkan rumah tangga yang bahagia, yang nyaman bagi suaminya, dan kemudian menjadi tempat yang nyaman bagi tumbuh anak-anaknya. Bukan hanya sekedar di rumah, itu bahasanya ya. Jadi buat wanita bukan hanya sekedar di rumah, tapi silahkan di rumah, dan itu luar biasa, tapi dengan tenang dan senang. Waqarna fi buyutikun, ya, para ulama mengatakan waqarna itu, ada yang mengatakan akar katanya ikrorna. Kalau ikrorna itu artinya atau waqirna, artinya ikrorna artinya itu fi'il amr. Fi'il amr arti kata kerja kan? Kata perintah. Nah, kalau kata perintah kan tahu, menetaplah kamu. Kata Allah, menetaplah kamu. Ini yang berkata bukan saya, Allah yang menyampaikan. Ya, baik. Itu waqarna, makanya itulah tempat utama wanita. Waqarna fi buyutikun. Sudah berapa kita lewati berkali-kali saya sampaikan ya, bahwa wanita itu, ya, di mana kaum wanita sudah pernah kita bahas bahwa mereka adalah penanggung jawab, mereka gembala di rumah suaminya, sudah kita bahas. Ini ayat lebih gamblang, lebih jelas, ya kan? Sangat jelas gamblang. Bahkan ini perintah untuk ummahatul mukminin, tapi para ulama tafsir melebarkan dengan mengatakan bahwa ayat-ayat ini tetap juga manfaat bagi setiap muslimah, walau tetap posisi ummahatul mukminin berbeda dengan muslimah-muslimah yang lain.
Jadi waqarna fi buyutikun, menetaplah di rumah-rumah kalian. Buyutikunna, rumah-rumah kalian. Lihat, para ulama ada yang bahas gini, kenapa buyutikun? Kenapa rumah itu disandarkannya kepada kalian? Kunna itu kalian wanita, bukan kum. Kalau kum kalian laki-laki. Kalau kunna kalian wanita. Bisa jadi kalau apalagi kalau dalam Islam ya, apalagi kalau dalam Islam. Kalau dalam Islam rumah punya suami, umpamanya kayak hadis tadi itu. Rumah-rumah suami, tetapi di sini menetaplah kamu di rumah kamu. Saya bisa merasakan secara tadabbur ya bahwa ya karena ini rumahmu, wahai wanita, ya kamu nyaman dong di rumahmu. Walau mungkin status rumahnya rumah suami umpamanya, tapi rumahmu. Itu diidhofahkan kepada, disandarkan rumah itu, ditempelkannya dengan wanita seakan ini milikmu. Walau mungkin bukan milik dia, mungkin ya ada yang memang punya dia. Jadi bahkan kalaupun rumah itu bukan rumahmu, rumah itu adalah rumah suamimu, tapi kamu tetap harus nyaman di sana dan anggap dia sebagai rumahmu. Waqarna fi buyutikun. Dari setelah maka kemudian bunyinya menjadi ibu, pulanglah. Nah, maka saya lihat, saya tuliskan. Itu penutupnya halaman 145 itu. Allah memberitahukan tempat utama wanita adalah rumah. Jangan dimaknai bahwa Islam mengekang wanita. Karena langsung pada kata setelahnya Allah mengisyaratkan bolehnya keluar rumah. Apa itu? Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berpenampilan jahiliyah. Saya mau tanya, kalau berpenampilan jahiliyah tahu ya? Oke. Mohon maaf. Kalau di rumah baru pengantin baru, suami dan istri. Kan nggak ada istilah penampilan jahiliyah, wong suami istri kok. Kan nggak ada kan? Nggak ada. Kalau suami istri itu tidak ada istilah penampilan jahiliyah. Itu artinya apa sih? Artinya adalah sebenarnya boleh kalian keluar rumah, tapi jaga penampilan. Nah gitu kan? Termasuk kalimat tadi, ya termasuk umpamanya di ayat yang sebelumnya, ya ayat sebelumnya, di mana kaum wanita dalam interaksi sosial harus mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Wa qulna qaulan ma'rufa, mengucapkan kalimat-kalimat yang ma'ruf, yang baik. Itu kan menunjukkan bahwa diizinkan. Tapi ada tapi ya. Nah, tapi bagaimana nanti kita lihat. Bolehnya keluar rumah, tapi harus dengan memperhatikan penampilan tidak jahiliyah. Profesor Dr. Adnan Baharis adalah seorang pakar pendidikan Islam di Universitas Ummul Qura Mekah, membahas khusus tentang bagaimana para wanita berkiprah di luar rumah sesuai dengan syariat dalam buku beliau Dhawabit Tasyril An-Nisa. Ya. Wanita tetap diberi keleluasaan beraktivitas bahkan di luar rumah. Tapi bukan dengan sudut pandang kesamaan gender hari ini. Jadi para ibu sudah saatnya pulang, generasi hebat pemimpin bumi sedang menanti. Oke. Coba lihat penutup ayat yang tadi. Lihat penutup ayatnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijs. Ya. Ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan kotor dan dosa dari kalian wahai ahlul bait. Ini kan ayat untuk umatul mukminin. Kalian wahai ahlul bait. Karenanya para ulama mengatakan istri-istri Nabi adalah ahlul bait Nabi SAW. Dengan ayat ini. Jadi sesungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian wahai ahlul bait segala hal yang kotor dan dosa. Dan ingin mensucikan, membersihkan kalian sebersih-bersih, sesuci-sucinya. Apa artinya? Artinya tadi itu disuruh menetap di rumah. Itu bukan buat mengekang. Bukan buat menyiksa wanita loh, bukan. Tapi karena Allah ingin menjaga kesucian kalian. Kesucian kalian. Rumah ini adalah benteng yang kokoh untuk menjaga kesucian wanita. Sekali lagi ya, rumah ini adalah benteng paling kokoh untuk menjaga kesucian wanita. Maka kalau sampai robek kesucian wanita di dalam rumahnya, maka alangkah rusaknya generasi ini. Karena artinya dia sudah hancur sampai di benteng paling kokohnya. Waliyadzubillah. Baik. Jadi Allah ingin kesucian.
Oke. Saya udah bilang tadi, pulang dulu aja. Oke, pulang dulu. Tetapkan bahwa pulang. Tapi Pak, boleh enggak Pak, gimana Pak dengan ini? Tadi saya katakan, ini hanya salah satu buku. Dr. Adnan Baharith, hafizallahu ta'ala, sebagai salah satu ahli pendidikan Islam hari ini, beliau menulis buku, judulnya Dhawabit Tasghil An-Nisa. Ya, bukunya bisa di-download, bisa diambil. Ya, jadi kalau ada yang menggunakan kata tapi, mohon bersabar nunggu berikutnya lagi nanti. Ya kan? Ini kita buka nanti buku ini, insya Allah kalau ada waktunya nanti. Ya, kita buka bukunya supaya tahu boleh, tapi dengan syarat. Paham ya? Syaratnya apa saja? Salah satunya baca buku ini. Dhawabit Tasghil Nisa. Ya, Dhawabit Tasghil Nisa itu artinya dhawabit itu panduan-panduan, patokan ya, ini pagar-pagarnya. Tasghilun Nisa. Tasghil Nisa itu artinya mempekerjakan wanita, membuat wanita sibuk di luar rumahnya. Itu apa kaidah-kaidahnya? Artinya sebenarnya tetap kalimatnya bahwa boleh tapi dengan kaidah. Boleh tapi dengan aturan. Boleh tapi dengan syarat. Itu maknanya apa? Maknanya adalah ada tempat yang utama, yaitu di rumahnya. Boleh keluar rumah, boleh, tapi dengan aturan. Apa saja aturannya? Insya Allah kita pertemuan berikutnya nanti. Ya, kita pertemuan berikutnya nanti. Insya Allah Ta'ala. Yang penting pulang dulu aja. Ya, tetapkan pulang dulu. Itu generasi ini kasihan. Kasihan sudah lama ditinggal. Ya, mereka merindukan pelukan Anda, Bunda. Mereka merindukan senyum Anda. Ya, mereka sesungguhnya itu darah daging Anda. Bagaimana menyerahkannya kepada orang lain. Itu anak-anak yang istimewa. Tapi hanya karena kurang sentuhan Anda, maka kemudian bahkan mungkin menjadi sosok yang Anda tidak kenali, atau bahkan mungkin sosok yang menjengkelkan. Pulang, temui lagi, peluk lagi, usap lagi kepalanya, usap pipinya, cium pipinya, ya, bisikkan kalimat yang indah, berikan doa yang terbaik. Dan temui mereka, pulang dulu, ya. Insya Allah Allah SWT memuliakan kita dan keluarga kita. Wallahu ta'ala alam bishawab. Saya kembalikan pada Ustaz kita. Saya kembalikan. Baik, alhamdulillah, syukur Ustaz. Sangat menarik dan sesi tanya jawab ini sangat banyak sekali responnya dari Bapak Ibu yang mengikuti kajian kita tentunya. Kita akan mulai dari pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Salam. Beliau ada dari Sulawesi Selatan. Kami persilakan untuk Bapak Abdul Salam menyampaikan satu pertanyaan saja karena kita punya banyak sekali teman-teman yang akan disampaikan juga pertanyaan yang sama ya. Kami persilakan untuk Bapak Abdul Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Salam. Silakan Pak. Gini Ustaz, saya mau nanya di luar tema kayaknya ini. Tentang kutab Ustaz. Kan saya dari Sulawesi, mau nanya kalau di Sulawesi itu sudah ada kutab belum Ustaz? Baru Makassar, Pak. Makassar ya? Iya, baru Makassar. Oh. Tapi mungkin ada teman-teman lain di Sulawesi yang sudah punya kutab-kutab lain, itu mungkin juga bisa dilihat. Oh gitu. Kalau di Makassar itu letaknya di mana Ustaz? Saya tidak hafal, nanti silakan dibuka dicek di di web, di media sosialnya Kutab Al-Fatih. Di mana tepatnya saya kalau alamatnya tidak hafal. Fadal. Iya. Iya. Ustaz, mohon doanya juga Ustaz ya. Barakallahu fiik, semoga Allah muliakan antum sekeluarga dan anak turun antum insyaallah, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salehah insyaallah. Baik. Terima kasih Bapak Abdul Salam untuk pertanyaannya. Baik, untuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan yang sesuai dengan tema tentunya, agar terjawab beberapa pertanyaan tentunya sama disampaikan untuk malam hari ini. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ini saya hitung Ustadz sampai 4 pertanyaan, kurang lebih 4 sampai 5 pertanyaan, bahwa bagaimana ada Bu Evi Akbar dan beberapa yang tidak disebutkan namanya terkait dengan tugas seorang istri atau seorang ibu, sumur, kasur, dapur, begitu. Bagaimana agar maksimal dan ikhlas, Ustadz?
Baik, caranya paling gampang ada Bu, cara paling gampang ada. Pokoknya asal menjadi muslimah baik pasti ikhlas. Pasti. Orang kalau muslimah baik, pasti yang dia miliki bekalnya adalah dengan ilmu sebagai muslimah yang baik, dengan akidah yang kokoh, dengan akhlak yang mulia. Yang mana yang tidak kita terima dari syariat ini? Lawang itu semua ada dalam syariat, betul ya? Melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui. Oke. Ummahatul mukminin, ibu-ibu kita dari kalangan istri-istri Nabi itu, Masya Allah. Coba, malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad, kemudian mengatakan, Muhammad, sampaikan salam dari Robnya, Khadijah, untuk Khadijah. Dan berikan padanya kabar gembira tentang istana baginya di surga. Ya, itu kisahnya, kalimat itu kisahnya, Khadijah itu sebentar lagi mau datang ke Nabi Muhammad, ya kan? Jibril ngasih tahu dulu nanti mau datang, dan Khadijah itu membawa apa ya, kayak bejana, panci gitu yang isinya makanan, gitu ya. Jadi di pemandangan itulah Khadijah diberikan kabar gembira tentang istana di surga. Terus apa? Kita mau apa lagi gitu? Khadijah radhiyallahu anha punya anak dari Nabi 6. Bayangkan itu. Sampai Nabi SAW mengatakan ruziqtu hubbaha. Aku dianugerahi cintanya. Jadi cintanya Khadijah itu buat aku adalah rizki, anugerah. Jadi kalau kita ini orang beriman, insya Allah ridho. Kenapa? Gini loh gampangnya. Apa? Kalau sudah syariat itu ya Allah tinggal pasrah saja, pasti membahagiakan, pasti memuliakan. Dah itu udah enak itu. Kalau Anda tidak percaya ya coba, karena ini bukan teori. Dicoba ya. Nah, nanti ketika mendapat tolong sampaikan ke yang lain, benar ya membahagiakan, benar ya memuliakan. Benar ya bahkan menyejahterakan. Gitu. Jadi terima ya yang ridho. Mudah-mudahan saya doakan Allah lapangkan hatinya ya kan untuk bisa menjalankan tugas-tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya. Tentu awali itu dengan ilmu. Nah, hari ini kita sudah berilmu nih. Saya sudah mencoba untuk semampu saya untuk mengubah cara berpikir yang sudah kebalik itu, kemudian sudah diposisikan lagi. Nanti mungkin perlu dimurojaah ulang ya kan. Buku ini bisa dibaca atau nanti kalau nanti Al Irsyad menaikkan kembali videonya juga bisa didengar kembali untuk menguatkan ilmu yang setelah itu maka tinggal dijalankan ya. Dan satu lagi ini penting Bu. Sebenarnya bagaimana Anda bergaul? Anda gaulnya sama siapa? Ya kan? Lalu kalau gaulnya umpamanya dengan, mohon maaf nih ya, umpamanya apa nih, ibu-ibu sosialita ya kan? Sosialita, sosialina ya kan? Siapa lah? Ibu-ibu sosialita lah, ibu-ibu sosialita ya kan? Jalan sana, jalan sini aja nih, alhamdulillah pandemi ya kan? Jalan sana, jalan sini segala macam. Terus Anda ngurusi anak kecil, hamil, anak nangis, ya pasti sulit untuk menerima itu. Jadi juga tergantung dengan siapa Anda bergaul. Kalau komunitas orang-orang mulia, wanita-wanita baik, wanita yang mengerti, nah ini Masya Allah, itu menyamankan semuanya, saling menguatkan, karena kita akan kuat dengan saudara kita. Ya, saling tawasau bil haq, saling beri nasihat dalam kebenaran, tawasau bis sabr, memberikan nasihat dalam kesabaran, tawasau bil marhamah, saling memberikan nasihat dalam kasih dan cinta. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, berikutnya kita akan sebelum kembali ke raise hands, saya persilakan untuk Bapak Ibu mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada admin. Baik, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan pertanyaan langsung akan disampaikan oleh Bu Iin. Kami persilakan Bu Iin, silakan sampaikan juga domisili di mana dan juga sampaikan dengan singkat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin dari Depok, Grand Depok City. Kebetulan dekat dengan Kutab. Saya mau tanyakan, saya sebagai ibu rumah tangga yang kerjanya sumur dapur juga ya, dan saya juga single parent, dan kebetulan belum lama saya habis bercerai karena figur bapaknya yang murtad,
Dan yang saya mau sikapi itu bagaimana saya bisa menguatkan mental anak dalam keadaan pandemi seperti ini agar dia mengerti keadaan orang tuanya yang habis selesai bercerai. Cukup itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong pencerahannya untuk saya agar mental anak kuat, Ustaz. Ya, makasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu In, semoga Allah berikan kesabaran, semoga Allah berikan solusi. Bu In, saya minta malam ini untuk membuka, di selesai kajian, coba buka surat At-Tolak, Bu, surat tentang perceraian. Ya, di sana semua hal yang menenangkan ibu di sana. Di surat At-Tolak, surat perceraian. Kenapa? Nanti coba lihat ayat-ayat yang memberikan harapan tentang solusi Allah letakkan di surat At-Tolak tuh. Coba, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, akan Allah berikan solusi jalan keluar dari semua permasalahannya. Allah berikan rizki dari tempat yang tidak dia duga. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah pasti mencukupinya. Jadi subhanallah ya. Jadi dilihat nanti, silakan dibuka, ditadaburi, direnungi, dan pertanyaannya gitu, kenapa? Mengapa Allah letakkan ayat itu di ayat surat At-Tolak itu? Wanita-wanita yang dicerai itu, atau wanita itu artinya luar biasa. Bahwa Allah ingin memberikan harapan, ya, perceraian bukan sebuah kiamat. Ya, setelah itu mari kita tata ulang bahwa di depan ini ada masa depan yang dengan izin Allah bisa kita buat bercahaya. Kenapa? Kita punya anak-anak. Bu In punya anak, ya kan? Yang maka saya ingin sampaikan, Bu, beberapa hal. Pertama, Ibu dengan keadaan yang ada, Ibu pasti sudah mulai menenangkan diri, dan saya minta baca kembali surat Tolak dengan tadabbur, perenungan. Yang kedua, sudah tolong dihentikan tentang pembicaraan tentang ayahnya. Di saran saya, jadi hentikan pembicaraan tentang ayahnya, karena itu hanya mengorek luka yang belum sembuh di ibu umpamanya. Yang kedua, itu tidak menguntungkan bagi anaknya. Tidak menguntungkan bagi anaknya. Oke, jadi hentikan pembicaraan yang sifatnya adalah mengungkap-ungkap kembali tentang pertikaian. Atau sesuatu yang sifatnya hanya mengatakan ibumu yang benar, ibumu yang benar, ibumu yang benar gitu ya. Walaupun ibu benar, kalau babnya adalah murtad. Kalau betul babnya adalah murtad, maka ibu benar. Tetapi artinya gini, bukan itu pembahasan. Kalau yuk kita bicara dengan sudut pandang anak-anak. Buat anak-anak itu bapak yang murtad umpamanya, itu bapak yang murtad itu kan bapak biologis dia tetap. Secara akidah tidak sama. Dalam Islam bapak yang kafir ya, atau ibu yang kafir juga sama, anak tetap anak. Dan ada interaksi di sana. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Contohnya ayatnya. Dan tetap perlakukan dengan baik nak kedua orang tuamu dengan cara yang baik di dunia ini walau keduanya musyrik. Jadi ada hal itu. Jadi artinya harus menggunakan sudut pandang anak-anak tentang, kalau mau bercerita tentang ayahnya umpamanya, cerita bahwa inilah tugas kamu sebagai anak suatu hari. Kalau anaknya sudah besar ya bisa kita ajak dialog bahwa ada tugas bakti anak yang luar biasa itu, yang terbaik bukan memberi makanan, memberi minuman, memberi hadiah apapun, tapi mengantarkan hidayah bagi orang tua dan mengantarkan mereka hingga ke peristirahatan terakhir dengan husnul khotimah. Itu yang terbaik. Ya. Kemudian Ibu juga anak-anak ini kalau dia dididik dengan pendidikan Islami yang baik, maka insya Allah mereka mengerti tentang makna birrul walidain. Bakti pada orang tua itu bagaimana sih? Insya Allah dia mengerti tentang birrul walidain. Kalau mengerti tentang birrul walidain, dia artinya mengerti cara bakti pada ibu seperti apa, dan dia mengerti cara bakti pada ayahnya seperti apa. Kalau dia diberikan ilmu Islam yang baik, pasti akan sampai pada bab birrul walidain kan, bakti pada orang tua kan. Nah, maka berikan ilmu Islam yang baik. Fokuslah membangun masa depan. Jangan hanya lelah melihat ke belakang.
ini aset kita nih, anak-anak nih, masa depan kita, maka fokuslah melihat masa depan mereka. Masa depan yang lalu sekedar kita lirik untuk melihat masa depan ini agar anak-anak tidak boleh terulang, tidak boleh mereka punya pasangan yang salah. Mereka harus dididik dengan pendidikan Islam yang sangat baik dan seterusnya. Ya. Kemudian juga tetap saja Ibu, namanya anak tumbuh dalam didikan single parent seperti Ibu umpamanya, maka itu juga bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah, tapi mudah-mudahan Allah kuatkan. Maka anak-anak ini akan mencari sosok pengganti. Maka sosok pengganti itu di Quran sudah diajarkan caranya. Ya, umpamanya gini. Kalau seorang wanita mau menikah lagi itu hak dia dan boleh-boleh saja. Tapi tentu carilah suami dan carikan bapak pengganti bagi anak-anak ini, bagi anak-anak kita. Sebagaimana ibunya Anas bin Malik. Ibunya Anas bin Malik itu dilamar oleh seorang laki-laki musyrik namanya Abu Talhah. Ya, ibunya Anas dilamar oleh Abu Talhah. Itu dilamar tuh dengan emas perak gitu. Nah, Abu Talhah orang kaya raya, kebunnya Masya Allah banyaknya di Madinah itu. Begitu dilamar, kalimat ibunya Anas menarik. Kalimatnya, Abu Talhah, orang kaya Anda itu kalau melamar tidak ada yang nolak. Kalimatnya sampai kayak gitu. Tidak ada yang menolak Anda. Tapi karena kamu musyrik, maka aku siap menerima kamu dengan maharnya keislamanmu. Ya subhanallah ya. Nah, begitu Abu Talhah siap masuk Islam, nanti ibunya Anas bilang ke Anas, gimana Anas? Kan anaknya udah bisa diajak bicara, udah belasan tahun di sana. Gimana Anas? Gimana tentang ini? Artinya, kenapa? Karena ibunya tidak lagi sendiri, tapi ada anak. Oke, itu kalau menikah lagi. Atau kalau tidak menikah lagi, maka carikan laki-laki yang mulia, dimulai dari kalangan kerabat kita. Ini kisahnya seperti kisah Imron. Imron sudah meninggal. Istrinya Imron melahirkan putri yaitu Maryam, berarti Maryam tumbuh tanpa ayah. Allah Subhanahu wa taala untuk menumbuhkan wanita istimewa di kemudian hari yang bernama Maryam, yang dari rahimnya akan lahir nabi yaitu Nabi Isa, maka di usia kecilnya Maryam diasuh oleh pengasuh yang luar biasa yaitu Zakaria. Zakaria itu ada hubungan dalam keluarga itu dengan ibunya Maryam ini. Artinya kesimpulannya adalah carikan sosok yang baik, yang istimewa, dimulai dari kalangan keluarga dulu. Maka dekatkan dia, ya kan? Karena dia akan punya sosok, punya keteladanan dari orang di keluarga besar kita itu. Mungkin diantar sekali ke sana dan seterusnya. Dengan itu nanti akan terbangun jiwanya dan tidak hanya fokus pada konflik yang sudah berlalu, tapi sekali lagi dia akan fokus pada membangun masa depannya. Semoga Allah mudahkan, Ibu. Semoga Allah berikan kesabaran. Semoga Allah jaga hati anak-anak kita. Ya, perlahan-lahan pasti tolong dilus-lus ya, disayang-sayang supaya mungkin ada yang retak hatinya. Mudah-mudahan bisa tertambal kembali dengan baik. Fokuslah membangun kebaikannya. Ya, jangan hanya lelah mengurusi luka, maka dengan itu insya Allah kita akan disembuhkan Allah dan akan diberikan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, berikut pertanyaan, ada 3 pertanyaan kurang lebih sama. Ini dari Ibu Nia Kurniati Serang. Ustadz, gambaran aktivitas dakwah bagi muslimah yang sudah berkeluarga agar tidak terbentur dengan tugas-tugas dalam rumah. Dan satu lagi ini terkait dengan bagaimana jika harus keluar rumah, seorang perempuan keluar rumah yang belum berkeluarga ya, karena bekerja, karena keluarganya juga masih kekurangan Ustadz. Bagaimana Ustadz? Baik. Apa aktivitas dakwah? Ini sering dijadikan alasan nih. Ini kan dakwah Ustadz, ini kan dakwah, ini kan kebaikan. Gimana kalau saya kasih tantangan? Yuk, Bu, didik anak Anda sampai menjadi dai terbaik dan terbesar di muka bumi. Gimana? Kurang apa? Anda didik anak orang lain, Anda didik orang lain, lupa anak sendiri. Di mana dakwahnya? Gitu loh. Yuk saya kasih tantangan tuh,
Ya, kalau Anda betul berdakwah, coba lahirkan dai besar dari rumah kita ini. Kita punya anak laki-laki di rumah umpamanya, lahirkan mereka menjadi dai besar. A'zam du'at fid dunya. Dai terbesar di muka bumi ini. Bisa? Enggak bisa tanpa pulang ke rumah. Gitu. Maka gini, saya sering kasih jawaban gini. Coba nanti ditadaburi, direnungi. Perbedaan antara kiprah. Saya kasih contoh 2 istri Nabi, dua-duanya mulia, ya kan? 2 kiprah istri Nabi. 1 Aisyah radhiyallahu anha. Saya tidak mau bandingkan dengan Khadijah karena beda zaman. Itu fasenya di Mekah, Khadijah di Madinah. Saya carikan zaman yang semisal. 1 Aisyah radhiyallahu anha, yang 1 Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bedanya Aisyah radhiyallahu anha tidak punya keturunan. Ummu Salamah radhiyallahu anha punya anak-anak bukan dengan Nabi, dengan suami sebelumnya. Ya. Lihat kiprahnya apa sama? Baca dalam sejarah kiprahnya tidak sama. Mengapa? Kalau lebih besar kiprah Aisyah di sosialnya, normal. Kenapa? Aisyah tidak punya siapa-siapa lagi. Ya, ketika Rasul sudah wafat, suami tidak punya, nikah lagi tidak boleh karena Ummul Mukminin. Kemudian anak tidak punya. Coba lihat, ilmunya melimpah ruah. Yang jenis begitu, ayo tiru Aisyah radhiyallahu anha. Ya, silakan dibaca kiprah beliau. Kiprahnya subhanallah bukan hanya di satu bidang, di berbagai bidang. Kiprah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Ummu Salamah radhiyallahu anha berbeda. Beliau punya anak-anak yang harus diurusi, yang harus dijaga, apalagi waktu nikah dengan Nabi masih kecil-kecil dan seterusnya, ya kan? Bukan berarti beliau tidak punya kiprah, tapi tidak akan sebesar kiprah Aisyah. Jangan jadi ibu yang dilematis. Apa maksudnya? Waktu tidak dikasih Allah anak, minta anak. Begitu diberi Allah anak, anak ditelantarkan. Ya kan? Tidak punya anak, rumah tangga rusak. Punya anak, anaknya rusak. Kita ini maunya apa? Ya. Kalau mau jadilah Aisyah dan Ummu Salamah. Kalau punya anak mulia dengan anak-anaknya seperti Ummu Salamah. Kalau tidak punya anak, maka mulia dengan kiprah dirinya sebagaimana Aisyah. Itu mestinya. Nah, masing-masing kita jatah rizkinya beda-beda. Maka yuk kita lihat posisinya. Ya, itu kita lihat posisinya. Kalau Anda jenis umpamanya ada ibu anaknya 7. Ya kan? Kemudian umpamanya dengan 7 anak yang luar biasa itu kan kemudian dia sibuk dakwah di luar sana, ya kan? Anak 7 siapa yang ngurus? Ya kan? Anda dakwahi orang lain, saya tuh takut dengan ayat sebenarnya. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Apakah kamu perintahkan manusia berbuat baik, kamu lupa dirimu sendiri? Itu anak-anak kita sendiri itu. Kau perintahkan orang lain baik-baik pada kebaikan, kau lupa dirimu sendiri. Padahal kau baca Alkitab, apa kau tidak berakal? Itu ayatnya. Gitu ya. Yuk kita seimbangkan yuk dengan kesadaran posisi kita. Kita ini rezeki anaknya beda-beda. Ada orang yang memang Allah kasih rezeki anak cuma 1 umpamanya. Beda dengan yang 7. Ada orang yang sampai hari ini belum Allah berikan rezeki putra putri. Mumpung itu berkiprahlah yang baik. Gitu, itu beda-beda. Keadaannya berbeda-beda. Ya, orang yang tadi yang belum punya keturunan beda dengan yang sudah punya keturunan. Yang punya keturunan sedikit beda dengan keturunannya banyak. Itu adalah tentang kiprah dengan menyadari di mana posisinya. Baik ya. Kalaupun nanti dengan seperti apa kiprah wanita, ya kan? Kiprah wanita di luar sana, dunia dakwah-dakwahnya seperti apa dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas ya di pertemuan berikutnya, termasuk nanti bisa masuk di kitab Dhawabit Tasghil Nisa tadi. Nanti kalau mungkin kita mau bahas nanti bisa diingatkan, nanti saya mungkin bisa bahas itu, termasuk tentang dunia dakwah wanita segala macam. Termasuk tadi pertanyaan kedua begitu juga, umpamanya tadi belum menikah kemudian kerja keluar rumah, apalagi
ada kebutuhan begini ya. Ini sebenarnya mau saya bahas nanti saja. Tapi saya kasih akal alasnya. Islam tidak pernah mengekang wanita dalam rumah. Tidak pernah itu. Islam tidak melarang wanita untuk punya penghasilan. Islam tidak melarang wanita keluar rumah. Tapi Islam menyampaikan bahwa tempat utama wanita di rumah, dia boleh keluar rumah, tapi dengan aturan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustadz, berikutnya ada satu pertanyaan. Saya lulusan SD dan keterbatasan dalam ilmu Ustadz. Saya ingin sekali memperbaiki anak-anak saya. Bagaimana dengan kondisi pendidikan saya dan bagaimana cara mendidiknya begitu Ustadz? Ya, SD itu bukan, SD itu cuma sekolah formal, saudaraku. Cuma sekolah formal. Saya ketemu kok, Masya Allah, ya Allah Rabb. Saya berkali-kali ketemu orang yang sekolah formalnya cuma rendah. Tapi kalau beliau duduk di meja ini, di kursi ini, Bu, di sini, saya yakin Anda menduga itu orang minimal S2 itu. Betulan. Saya pernah ketemu orang-orang seperti itu. Dan tidak satu orang. Kenapa? Karena itu masalah sekolah formal saja, SD itu. Kalau Anda formalnya SD, tapi Anda punya pembelajaran, Anda terus belajar, terus membaca, umpamanya, terus belajar mendengar dari manapun, Anda terus berupaya, Anda punya skill yang istimewa, kenapa tidak? Ya, jadi jangan hanya saya lulus SD, enggak ada urusan, lulus S3 pun enggak ngerti juga enggak ngerti, ya kan? Ini bukan masalah sekolah formal. Tapi ini masalah ilmu. Ilmu itu didapat bisa di tempat formal, bisa tidak di tempat formal. Ya, kalau kita anggap formal atau informal. Baik. Maka begini, bagaimana kita mendidiknya? Kita berikan yang kita miliki dari ilmu-ilmu yang baik dan mulia, sekaligus supaya dia nanti menjadi ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bisa terus diturunkan yang manfaat, turunkan ke anak, nanti turun ke cucu dan seterusnya. Jadi jangan berkecil hati. Anda punya apa? Bapak Ibu punya apa? Saya punyanya skill, skill begini. Siapa tahu Anda punya ahli. Loh, saya itu Masya Allah, sekali lagi saya ketemu orang-orang yang Masya Allah, bahkan dia jadi rujukan profesor-profesor. Iya tak? Dia rujukan orang-orang ahli kadang-kadang. Sekolahnya kalau ditanya sekolah formal biasa aja. Kenapa? Di skillnya itu beliau luar biasa. Di skillnya luar biasa. Ya. Dan dengan skill yang luar biasa itu berarti itu ilmu yang manfaat. Nah, itu bisa diturunkan pada generasi kita. Di ilmu yang kita tidak punya, nah maka anak-anak kita kirimkan ke orang yang punya ilmu. Umpamanya kok saya punya kelemahan Ustadz dalam masalah ilmu Quran, titipkan ke orang lain. Cari yang ahli Quran. Saya kok punya kelemahan dalam ilmu ini, titipkan pada orang yang ahli. Tapi saya punya Ustadz ilmu ini, saya ngajarkan itu. Umpamanya saya bisa kok Ustadz baca Quran dengan tajwid yang baik, Anda yang ngajar kalau gitu. Tapi saya hafalannya nggak banyak, waktu ngafal serahkan ke orang lain. Nah gitu. Ya, paham ya? Jadi apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Itu satu. Yang kedua, orang tua bukan cuma masalah ilmu. Bukan cuma masalah ilmu. Kasih sayang, perhatian, kelembutan, kedekatan, keteladanan, doa. Jadi banyak fungsi kita. Bukan cuma masalah ilmu. Ya, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah menambal kekurangan kita. Ya, agar kita mendapatkan hasil yang lebih baik dengan seluruh kekurangan kita. Semua kita punya kekurangan. Jangan berkecil hati sepanjang kita melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, berikut ada satu pertanyaan yang disampaikan dari Ibu Fitri Nur Fitriani. Ini beliau dari luar negeri Ustadz. Kami silakan sampaikan secara langsung dan silakan sampaikan pertanyaan sesuai dengan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Domisili di mana Ibu? Silakan. Saya tinggal di Helsinki, Finland, Ustadz. Masya Allah. Silakan Bu Fitri. Iya. Alhamdulillah
Terima kasih Ustadz atas ilmunya hari ini. Ini sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, karena di sini pun sudah stereotip negatif gitu untuk punya banyak anak, terlebih untuk kami para Muslim ya dari imigran dan kebanyakan dari Somali di sini. Saya ingin bertanya, karena di sini kan sistemnya anak-anak umur dari 3 tahun itu sudah dimasukkan ke daycare karena udah aturannya seperti itu, dan saya tuh ada rencana ketika anak kedua saya yang paling kecil ini umur 3 tahun, saya berencana pengen meneruskan sekolah S3, dan itu pun lebih karena di encourage juga sama suami daripada misalkan kerja atau itu, ya lebih baik sekolah aja kayak gitu. Nah cuman saya sendiri tuh masih merasa galau karena takut apakah karena kebetulan saya waktu itu pernah merasakan sekolah S3 juga, waktu itu resign karena suami pindah kerja, akhirnya saya ikut suami. Nah terus untuk memutuskan keputusan ini tuh saya masih istikharah kayak gitu, karena saya sendiri merasa ilmu agama saya masih kurang, jadi pengennya sih lebih banyak belajar tentang ilmu agama kayak gitu, karena biar nanti di rumah meskipun anak-anak sekolah di rumah, ke sekolah, saya bisa menguatkan untuk di pendidikan agamanya kayak gitu, Ustaz. Jadi masih galau, tapi di sisi lain saya pun pengen berperan untuk mengamalkan ilmu saya kayak gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik Bu Fitri. Mohon bimbing. Barakallahu fiik. Masya Allah ya, dan ada gini, ini fenomena saya dan ini karena ini juga disampaikan dalam syariat ya, dalam hadis Nabi juga Nabi menyampaikan tentang tinggal di lingkungan non Muslim. Karena tentu Finland juga negeri yang rata-rata bukan negeri, artinya bukan dominasi, bukan Muslim. Teman-teman yang tinggal di lingkungan yang seperti itu, saya mendapatkan keluhan dalam jumlah yang lumayan. Ya, keluhan ketika sudah bicara tentang kekhawatiran tentang anak-anak. Ya, nah tadi kalau ibu cerita anaknya masih kecil, kalau anaknya masih kecil ya, jangan sampai nanti yang begitu itu menjadi masalah dilema buat kita. Maka mengambil keputusan yang tepat itu menarik ya. Terus kemudian gini, jangan dibiasakan melangkah itu dengan keraguan. Itu larangan dari Nabi kita. Nabi SAW menyampaikan melalui riwayat cucunya itu Hasan, Rasul bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukan. Jadi tidak boleh kita itu memutuskan melangkah dengan keraguan. Umpamanya ibu tadi cerita ragu. Saya khawatir, saya takut, saya ragu. Jangan melangkah Bu, hentikan dulu. Apalagi urusannya anak-anak loh. Jangan sampai anak-anak itu jadi tumbal. Oke, tumbal kebodohan kita, tumbal keraguan kita. Ini bahasanya agak serem nih. Tapi itu saya harus sampaikan. Saya mohon maaf, saya pernah sampaikan. Ada satu keluarga, Bu. Kalimat ini saya sampaikan sekian belas tahun lalu. Saya lupa tahunnya, tapi kurang lebih mungkin sekitar sekian belas tahun lalu. Saya pernah sampaikan bahasanya bahasa serem. Sampai beliau agak protes, "Ustadz, bahasanya kok gitu amat?" Saya bilang, "Bu, saya tidak punya pilihan kata lain untuk Anda karena cintanya saya pada keluarga ini." Saya pernah sampaikan, "Bu, kalau ini mau pola pendidikan anak ibu, anakku itu anaknya masih SD waktu itu. Bu, kalau pola pendidikan ini ibu lanjutkan, ibu akan kehilangan dia suatu hari." Wallahil adzim, Bu, hari ini belum lama saya mendengar kabar setelah sekian belas tahun lalu. Beliau mengatakan, "Ustadz Budi benar." Tapi sudah sekian belas tahun lalu, Bu. Kalimat saya itu, artinya anaknya sekarang sudah tumbuh besar. Gitu ya. Artinya sang ibu sudah beranjak usia, anak-anak tumbuh besar, tidak membahagiakan. Itu maksud saya tuh. Ya, saya ketika menyampaikan dengan penuh cinta itu kan
yang saya sampaikan adalah syariat ini. Tapi kalau tidak mau ya sudah. Ya sudah. Tentu saya tidak berharap itu menjadi dilema yang sesuatu yang buruk di kemudian hari. Nah, maka sekali lagi landasi dengan ilmu. Kalau ibu mau apa nih? Umpamanya dengan semua yang sudah jelaskan tadi. Oh, ibu mau kuliah lagi. Ini ada anak kecil nih. Gimana? Mungkinkankah? Tidak memungkinkankah? Atau ibu mau bekerja, umpamanya. Ya, nanti kita bahas nanti. Tapi tadi tetap dengan kaidah yang saya sampaikan tadi, bahwa tempat mulia wanita adalah di rumah, apalagi ada anak-anak, apalagi ada anak kecil, masih kecil usianya. Tadi kalau ibu kalau nggak salah dengar 3 tahun ya, ada yang 3 tahun itu masih kecil, dan itu belum bisa kita menyerahkan ke orang lain di situ. Maka di dalam pendidikan, di dalam konsep pendidikan Islam dahulu, dalam zaman kebesaran Islam dahulu, anak tuh dikirimkan belajar ke orang lain tuh bukan 3 tahun tuh belum disekolahkan ke orang lain. Artinya masih dalam pelukan sang bunda, ayahnya di rumah. Ya, apalagi kalau ayah ibunya adalah orang berilmu. Oke, justru menjadi kesempatan umpamanya kalau umpamanya, karena apalagi masih 3 tahun. Ibu di rumah umpamanya dengan anak-anak, kesempatan juga dipakai untuk bisa belajar ilmu agama lebih baik. Tapi belajar yang terstruktur, belajar yang berkurikulum ilmu agama, ya kan? Artinya ngaji kitab dari awal sampai akhir, bisa selesai kitab ini pindah kitab yang berikutnya. Memperbanyak modal kita untuk nanti kita mendidik anak-anak kita di kemudian hari. Ya, silahkan ibu yang tahu, timbang baik-baik dengan suami. Jangan hanya gini, daripada itu gak menarik. Daripada kamu cuma, nah itu dia itu lebih baik. Pertimbangannya harus jelas. Ini kadang-kadang saya aneh. Kenapa aneh? Kadang seseorang kerja di sebuah perusahaan, kalau mau memutuskan sesuatu tuh rigid benar pertimbangannya. Begini, 1, 2, 3, 4 detail kajian begini dibuat, bahkan kadang buat skenario A, B, C. Kemudian buat emergency exit-nya, segala macam luar biasa. Tapi begitu bicara tentang keluarga, bahasanya cuma daripada enggak, ya lebih baik begini daripada cuma gini. Kenapa tiba-tiba kita kehilangan kecerdasan strategis itu? Padahal dari rumah kita akan lahir pengusaha hebat, pemimpin hebat, pejuang hebat, gitu kan? Dai besar, harusnya begitu. Kenapa kita besarkan perusahaan orang lain? Kenapa tidak anak-anak kita didik luar biasa di kemudian hari bukan cuma punya 1-2 perusahaan yang level internasional umpamanya. Dan seterusnya. Baik ya, jadi mohon ditimbang, didiskusikan. Dan pertimbangannya nomor 1 adalah syariat ini. Kemudian timbang diputuskan bukan dengan keraguan, tapi dengan sebuah keyakinan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustadz, karena keterbatasan waktu kita punya satu pertanyaan lagi. Baik. Dari Ibu Risha Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 terdapat perintah mengandung dan menyapihnya di usia 30 bulan. Apa maksud dari 30 bulan itu Ustadz? Sedangkan dalam ayat lain diperintahkan dalam 2 tahun. Bagaimana hukumnya jika lebih dari 2 tahun baru disapih Ustadz? Ya, ibu salah paham. 30 bulan itu bukan menyusuinya. Itu hamluhu wa fisaluhu, 2 hal sekaligus. Hamil plus menyusui 30 bulan. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi mungkin ibu terlambat tadi mungkin atau apa. 30 bulan itu menggambarkan, ulama mengatakan menggambarkan usia minimal kehamilan. Karena 30 bulan dikurangi 24 bulan, 24 bulan itu adalah 2 tahun dan itu menyusuinya. Karena itu yang disebutkan angkanya jelas dalam Quran. Maka dikurangi 24 untuk menyusui berarti hamilnya berapa? Hanya 6, 30 kurang 24, hanya 6 bulan. Nah 6 bulan itu kan kalau lahir prematur, tapi itu yang disampaikan oleh para ulama bahwa usia 6 bulan janin mungkin selamat dengan izin Allah, walau lahir prematur ya. Mungkin bisa hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Arti usia minimal kandungan. Itu kalimatnya. Ya, adapun menyusui ya 2 tahun sempurna itu. Bagaimana kalau lebih kalau Quran sudah menyampaikan 2 tahun dan sudah sempurna, haulaini kamilaini.
2 tahun sempurna. Liman arada ayyutimma, siapapun yang ingin kesempurnaan. Jadi 2 tahun itu sudah sempurna. Artinya kalau kita tambahi, itu sudah, artinya kalau udah sempurna udah puncaknya. Berarti sudah, kalau kita tambah udah turun itu. Kenapa kita lanjutkan? Karena sudah sempurna, kita berhenti di titik sempurna itu. Jangan turun lagi. Paham ya? Itu makanya dibatasi di 2 tahun saja, 2 tahun disapi. Wallahu a'lam bishawab.